Assalamualaikum, perkenalkan saya Burdan Hadi, SSI, guru mapel PAI di SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang kita akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Mari sahabat, kita saksikan videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Kita mulai, kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada Cindy sama Dede, Yongki. Cindy sakit atau izin Alpa? Sakit. Yongki? Dede? Izin. Agar lebih merasakan cinta kepada tanah air kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Dipandu ibuku. Saya penguin. Jatuhin. Lompat. Tuh, sampai getar. Ya, selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita dulu minggu yang lalu kita sudah belajar bersama tentang apa? Minggu kemarin masih ingat? Tentang akikah dan kurban, dan itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya, bab yang ke-9. Silahkan dibuka bukunya tentang mengenal imam madhab. Mengenal imam madhab, ibadah menjadi mantap. Kalian pasti pernah melihat orang yang subuhnya pakai kunut, pernah lihat? Kalau orang yang subuhnya tidak pakai kunut, pernah? Orang yang terawih 20 pernah ikut? Yang terawih 8? Menurut kalian siapa yang benar? Yang 8 kah atau yang 20? Yang pakai kunut kah atau yang tidak pakai kunut? Kenapa?
Yang pakai kunut Yang pakai kunut. Kenapa yang pakai kunut? karena karena lebih apa ya? Karena sesuai dengan sunnah. Iya. Sebenarnya kedua-duanya, baik yang pakai kunut atau tidak pakai kunut, itu ada dasar dalilnya. Ada dasar pijakan dalam melakukannya. Tidak asal, wah saya lebih suka taraweh yang 8 saja biar cepat. Kalau 20 lama. Tidak hanya sekedar suka tidak suka, tapi memang ada dasarnya. Nabi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian diikuti oleh generasi para sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Setelah Nabi meninggal, Nabi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian diikuti oleh generasi para sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Pada waktu sahabat pernah terjadi perbedaan pendapat. Nah, akhirnya karena terjadi perbedaan pendapat ini, muncullah yang disebut madhab. Nah, kita akan bersama-sama memahami madhab dalam Islam. Apa sih madhab itu? Madhab itu dari kata bahasa Arab, itu artinya secara bahasa itu pergi atau jalan atau pandangan, kepercayaan, aliran. Nah, ini dalam segi bahasa ya. Nah, secara istilah, madhab itu merupakan pemikiran para mujtahid. Kita tinggal mengikuti. Nah, di zaman sahabat itu pernah terjadi juga madhab, periode pertumbuhan hukum Islam ya. Waktu awal masa Rasulullah itu semua permasalahan diselesaikan langsung oleh Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, para sahabat yang mengambil alih dalam hal menafsirkan Al-Quran. Kenapa perlu madhab? Karena di Al-Quran sendiri terkadang ada ayat-ayat yang apa namanya ya, memerlukan penafsiran, dan kadang penafsiran satu ulama dengan ulama lain itu berbeda. Tidak hanya ulama, bahkan dulu para sahabat pun pernah berbeda pendapat. Ada madhabnya Aisyah, ada madhabnya Ali, nah, ada madhabnya Ibnu Mas'ud, itu pada zaman sahabat. Itu yang pertama. Karena dalam memahami Al-Quran setelah Nabi meninggal, kadang ada ayat-ayat yang memerlukan penafsiran, dan penafsiran ini kadang berbeda-beda. Tentu dalam menafsirkan harus mengikuti kaidah, mengikuti aturan, tidak sembarang menafsirkan. Nah, yang ikut kepada pemikirannya Aisyah seumpamanya, itu ikut madhabnya Aisyah dulu pada zaman sahabat. Yang ikut ini penafsirannya Ibnu Abbas, itu berarti mengikuti madhabnya Ibnu Abbas dalam memahami Al-Quran. Secara umum penafsirannya sama, hanya saja memang ada beberapa ayat yang berbeda ketika menafsirkan. Kemudian periode kedua antara abad pertama dan kedua Hijriah, ini masa 4 imam madhab. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam siapa lagi? Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sebenarnya ada banyak, hanya saja yang terkenal, yang ajaran-ajarannya dikodifikasi, dicatat, itu 4 madhab ini. Madhab sudah ada
dari zaman sahabat seperti tadi saya sampaikan. Dulu ada madhabnya Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu pada era sahabat. Kemudian terjadi penafsiran Al-Quran ya, yang melahirkan berbagai madhab. Kenapa kita harus bermadhab? Ada yang tahu? Karena kita ini kan orang awam ya. Orang awam itu kadang membaca Al-Quran selayaknya orang awam, tidak paham gitu. Sementara umat Islam harus mengikuti pedoman yang ada di Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya alam yurisu dinaran waladir. Artinya ya, ini hadis ya. Hadis riwayat Tirmizi. Pada intinya Nabi itu tidak mewariskan harta, tapi mewariskan apa? Ilmu melalui para ulama. Nah ini sangat sesuai dengan tadi Al-Quran yang kita baca. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Nah, ahlu dzikri di sini para ulama menafsirkan itu adalah ahli ilmu. Sementara di hadis lain menyatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Nah, ini secara hukum legitimasi para ulama sudah ditetapkan bahwa mereka adalah pewaris nabi. Jadi ini sudah sangat pas gitu ya. Nah ini kewajiban bertanya tadi surat An-Nahl. Tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan laki-laki kami beri wahyu kepadanya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kita tidak mengetahui. Nah itu ya tentang madhab, pentingnya kita bermadhab. Sekarang saya minta kalian mendiskusikan di kelompok masing-masing. Sudah dibentuk kelompoknya ya? Nanti diskusi tentang madhab 4 ya. Ada madhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. Kalian cari, kalian buat catatan tentang masing-masing madhab. Nanti saya minta di akhir ada presentasi. Untuk pertemuan kali ini cukup 2 saja, dari madhab Hanafi sama Maliki. Kelompok pertama mana? Kelompok pertama silahkan nanti membuat tentang madhab Maliki. Kelompok kedua tentang madhab Abu Hanifah. Kelompok ketiga
Kalian diskusi, kemudian membuat catatan tentang madhab Syafi'i. Kelompok keempat tentang madhab Hambali. Silahkan didiskusikan. Imam Malik ya. Siapa Imam Malik bin Anas, kemudian di sebaliknya. Iya, kelompok satu. Iya. Iya, ditulis semua. Iya. Anggotanya dan nama kelompoknya. Kelompok satu anggotanya siapa, kelompok dua anggotanya siapa, ditulis. Di belakangnya tidak apa-apa. Anggotanya di belakangnya. Tata cara mengambil hukum Islam itu apa istilahnya apa sih? Metodologi. Metodologi yang dipakai itu apa saja? Nah, ini kan metodologinya nih. Ada ini sumber hukumnya Al-Quran, hadis, aqwal sahabah, qiyas dan urf. Metodologinya pakai qiyas, pakai urf. Sumber hukumnya Al-Quran, hadis. Ya. Mari kesimpulan. Namanya Hanifah, kalau diistilahkan jadinya Hanafi. Yang inti itu aja, biografi, sifat-sifatnya, sumber hukum. Di sini sudah ada tuh malah ringkasannya. Oke, kalau sudah selesai, coba semuanya perhatikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dua imam terlebih dahulu, yakni Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, dengan selanjutnya nanti Imam Malik bin Anas atau madhab Maliki. Oke, yang pertama Imam Abu Hanifah dahulu, yang akan disampaikan oleh siapa dari kelompok Sifat sama Diarain. Silahkan di yang lain perhatikan, nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan di akhir nanti setelah selesai. Duduk aja, Pak. Berdiri. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanifah lahir pada 8 sampai 150 Hijriah. Imam Hanafi adalah Numan bin Sabit Al-Kufi, dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanafi. Adalah seorang keturunan bangsa Ajam dari Persia. Dilahirkan di Kufa, Irak pada tahun 8 Hijriah. B. Wafat pada tahun ini apaan? Wafat pada tahun 150 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Al-Qaziran di timur kota Baghdad. Selanjutnya sumber-sumber hukum mazhab Imam Hanafi, yaitu yang pertama ada Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga aqwal as-sahabah, dan yang keempat ada al-istihsan, yang kelima ada qiyas, dan yang kelima ada urf. Dan ada sifat-sifat yang dapat diteladani dari Imam Hanafi. Yang pertama ada kesungguhan dalam menuntut ilmu, yang kedua ada menghargai perbedaan, yang ketiga ada perilaku tawadu, yang keempat adalah ketekunan beribadah, dan yang terakhir
ada keikhlasan. Itu dia penjelasan dari Imam Abu Hanifah. Ya, itu tadi dari Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Selanjutnya dari Imam Malik Ibn Anas atau madhab Maliki yang akan disampaikan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Ratana Mudita Pradopo, Lailatul Qadriyah, Naila Hairunisa Pohan, Karisa Akmalia, Abiltian Abigail, Surya Agung, dan Bima Apriliatno. Saya akan mempresentasikan tentang Imam Malik. Yang pertama, nama lengkap adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Maliki bin Am bin Haris al-Ashabi Asbahi. Lahir di Madinah pada tahun 93 H atau 712 Masehi dan wafat tahun 179 H atau 796 Masehi. Beliau memiliki ingatan yang sangat kuat, memiliki keteguhan dan ketabahan dalam mencari ilmu sehingga dapat menyelesaikan pelajarannya pada usia sangat muda. Menurut salah satu riwayat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa Imam Malik sudah memberikan fatwa sejak usia 17 tahun. Berdasarkan kesepakatan 70 orang imam yang menyatakan bahwa beliau sudah patut memberi fatwa dan mengajar. Kemudian kitab karya beliau yang dikenal sampai sekarang adalah Al-Muwatta, yang merupakan kumpulan hadis sahih dan amalan-amalan penduduk Madinah yang berkaitan dengan fikih. Imam Malik selalu menjaga wudhu, sehingga dia mengajarkan hadis atau memberi fatwa selalu dalam keadaan suci. Beliau juga sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Jika ia tidak yakin tentang suatu hal, ia tidak akan berani bicara. Adapun yang menjadi sumber dalam menetapkan hukum Islam, Imam Malik berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma al-Madinah, Fatma, Sahabat, Qiyas, Al-Istihsan, Al-Maslahah, Al-Mursalah, Sad al-Zara'i, Istishab, dan Syar'u Man Qoblana. Itu dia penjelasan tentang Imam Malik bin Anas atau Imam Malik. Nah, itu tadi penjelasan tentang Imam Malik bin Anas. Bisa diikuti semuanya ya. Dari imam-imam yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, adakah sifat-sifat para imam yang dikagumi? Ya, apa saja? Sifat-sifat yang dikagumi Dari Imam Malik. Yaitu selalu menjaga wudhu, berhati-hati dalam memberikan fatwa, keikhlasan dan kesabaran dalam berilmu. Ya, itu ya. Salah satu contoh sifat yang dapat kita teladani. Imam Malik kenapa bisa begitu? Salah satunya itu menjaga wudhu. Berangkat sekolah wudhu, mau tidur wudhu, gitu. Kalau semuanya batal, memungkinkan untuk wudhu lagi ya gitu. Selalu menjaga wudhu. Artinya apa? Menjaga dirinya untuk tetap suci. Kalau suci ngomongnya tidak sembarangan gitu. Hati-hati dalam berfatwa. Kalau ada orang nanya, tidak lantas langsung dijawab karena gengsi mungkin kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu, beliau Imam Malik disampaikan bahwa beliau nanti akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Gitu. Tidak seperti orang sekarang, kalau ditanya apa saja maka semuanya akan dijawab. Gitu. Karena mungkin menganggap kalau bisa jawab itu hebat. Gitu. Dari Imam Abu Hanifah, apa sifat-sifat yang bisa dikagumi? Angkat tangan. Sifat-sifat Imam Abu Hanifah yang dikagumi adalah kesungguhannya dalam menuntut ilmu,
ketekunannya dalam beribadah, dan keikhlasan hatinya. Ya. Betul, Imam Abu Hanifah beliau tekun. Beliau itu hidup di apa namanya? Irak, Persia. Jauh dari Madinah, jauh dari pusat Islam. Beliau jarang menggunakan sunnah atau hadis kecuali memang benar-benar kuat hadis sama sunnahnya. Kalau hadis dhaif itu tidak dipakai karena khawatir hadisnya itu palsu dan sebagainya. Beliau lebih mengutamakan apa namanya? Akal. Maka beliau juga disebut ahlur ra'yi. Ahlur ra'yi itu orang yang ahli dalam berpikir gitu ya. Cerdas, jenius gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa diambil dari Imam Abu Hanifah, ketekunannya dalam belajar. Nah, itu bisa ditiru. Bisa dipahami semuanya? Tadi disampaikan oleh kelompok 2 tentang Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Namanya adalah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, keturunan Persia, lahir di Kufah. Kufah itu sekarang Irak ya. Beliau mujtahid besar, zuhud, warok, teladan, tekun belajar. Tuh. Sumber hukumnya aqwal sahabah. Selain Al-Quran dan hadis ya tentunya. Selain Al-Quran dan hadis ada aqwal sahabah. Aqwal sahabah itu kata-kata para sahabat. Ada kias, urf itu apa namanya? Kebiasaan. Beliau pernah dipenjara karena menolak jabatan gubernur. Selanjutnya tadi disampaikan oleh kelompok 1 Imam Malik bin Anas atau madhab Maliki. Kalau tadi Imam Abu Hanifah lahir di Persia, Kufah atau sekarang Irak, Imam Malik itu di Madinah, Arab Saudi. Ya. Beliau juga sangat jenius, selalu menjaga wudhu, hati-hati dalam berfatwa. Sumber hukumnya ada sunnah, Al-Quran, sunnah, ijma ahlul Madinah. Ijma ahlul Madinah itu konsensus atau kesepakatan penduduk Madinah. Madinah kan tempat tinggalnya Rasulullah ya. Jadi zaman Imam Malik hidup itu pasti tradisi-tradisi yang dikerjakan pada zaman Rasulullah masih dilakukan ketika Imam Malik masih hidup, dan itu dijadikan salah satu sumber hukum. Itu ada ijma al-Madinah, ada fatwa sahabat, qiyas, istihsan, al-maslahah amursalah, saddu dzara'i, istishab, dan syar'u mangqoblana. Ini adalah istilah-istilah usul fikih ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya mungkin akan dijelaskan, atau kalian nanti di tingkat lanjut ya. Sekarang kan masih apa? SMP ya. Nanti di SMA kalau kalian akan belajar tentang ini, istilah-istilah usul fikih yang dijadikan sumber hukum oleh para imam madhab. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita hanya membahas 2 imam. Untuk pertemuan selanjutnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kita masih ada 3 atau 4 pertemuan lagi. Nanti di akhir pertemuan saya minta kalian membuat infografis tentang para imam ya. Imam Syafi'i itu apa, kemudian perbandingan sumber hukumnya apa gitu. Bisa dimengerti semuanya? Kalau bisa dimengerti, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.